Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiling iling aja lali hanari pangeran hiling ingkang segara kian. Ibu bapak peserta forum KTI yang berbahagia, kami ingin bertanya kepada ibu bapak, barang siapa yang bisa menerjemahkan makna filosofi daripada lawasasa tadi, saya akan memberikan pin penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia yang saya terima melalui Wakil Presiden Republik Indonesia. Siapa yang bisa paham makna filosofis dari tembang yang tadi? 1, 2, 3. Oke, kami akan menjelaskan makna filosofi yang terkandung di dalam lawasasa tadi. Jadi saya mohon ibu bapak jangan sampai tersinggung. Yang pertama, barang siapa di antara kita dan teman-teman semuanya yang ada di forum ini yang tidak mau berusaha dan berbuat merubah nasib lingkungan dan handai tolannya, dan barang siapa yang di forum ini tidak mau berusaha dan berjuang untuk merubah nasib bangsanya, maka dianggap sama kayak binatang. Saya Raden Muhammad Rais dari Lembaga Adat Fair Mambalan, Kecamatan Gunung Sari, Kadipaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kami adalah seorang anak yatim yang ditinggalkan semenjak umur 3,5 tahun. Sedangkan adik saya satu-satunya perempuan baru berumur 1,5 tahun. Dia menyandang gelar dengan saya adalah 2 yatim piatu, 3 bersama ibunda yang tercinta. Lalu saya tinggal di gubuk, di pinggiran gunung, di sebuah pondok kecil. Jikalau hujan turun, pondokku pun menjadi hujan karena dia bocor. Ibu bapak, karena pengalaman pribadi yang saya lakoni dari semenjak umur saya 3,5 tahun, dari semenjak saya kecil, saya seorang pengembala kuda, pengembala sapi, pedagang asongan. Itu kami lakukan dari semenjak umur SD, SMP, sampai dengan SMA. Makanya saya punya gelar S4. SD kelas 4, Ibu Bapak. Berangkat dari semua itu,
Saya punya memori sampai dengan dewasa, tidak pernah hilang apa yang saya alami sama diri saya pribadi, Ibu Bapak. Ibu! Ibu! Saya bangkit. Karena pengalaman pribadi itu adalah guru saya yang paling besar, Ibu Bapak. Saya lalu malam-malam dengan ibu saya, berembuk dengan adik saya, setelah semua pada jadi orang. Adik saya kawin dengan seorang guru, anaknya pun guru, sama kayak saya juga. Lalu hasil rembuk malam, saya dengan ibu saya dan adik saya ingin merubah adat budaya setempat melalui kearifan lokal yang disebut awik-awik. Karena di tempat saya tinggal, di desa tempat saya tinggal adalah sebuah desa yang sangat kuat adat istiadatnya dan sangat ditakuti hukum adatnya. Kami bertiga bersepakat, jangan ada lagi Pak Raden dan adik saya dan ibu saya meluntur ke orang lain lagi. Cukuplah saya yang menjadi bintang di antara sekian masyarakat saya. Langkah yang saya lakukan pertama, Ibu Bapak, saya lalu ngayo kata kuncinya. Mau tahu Ibu Bapak lalu ngayo? Bertamu kepada rumah ibu-ibu. Saya rayu ibu-ibu agar ibu-ibu merayu sang suaminya agar setuju besok pas saya undang tanggal yang sudah saya sepakati dengan ibu saya dalam rangka menyusun awik-awik dusun. Alhamdulillah rayuan saya, Ibu Bapak, diterima oleh para ibu-ibu. Lalu ibu-ibu merayu bapaknya. Setelah 1 bulan, semua pada datang, Pak Raden, rayuan saya berhasil, kapan jadi membuat nyusun awik-awik tentang perlindungan terhadap ibu dan anak. Waktu itu saya sanggupi lagi sebulan. Setelah 1 bulan, saya mengundang suami ibu-ibu yang sudah berhasil merayu, yang dirayu oleh istrinya. Pada saat saya kumpul bersama, keluarlah kesepakatan melalui adat Panembalan. Pertama, kita sepakat membuat awik-awik yang isinya yang saya ceritakan tadi itulah yang menjadi isi dari awik-awik itu. Yang pertama, tidak boleh ada suami yang melarang istrinya melahirkan di tenaga yang sudah terlatih. Jangan sampai kayak ibu dulu melahirkan di dukun. Tidak boleh ada suami-suami yang melarang istrinya pergi memeriksa kehamilannya ke posyandu. Tidak ada lagi boleh nantinya anak-anak dari umur 0 sampai 6 tahun tidak datang ke posyandu. Dan yang terakhir, tidak boleh ada lagi orang, anak kecil yang seusia sekolah tidak masuk sekolah. Itu alhamdulillah apa yang saya alami, apa yang saya lakoni, saya ceritakan kepada seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah 99 sepakat untuk membuat awik-awik. Ibu Bapak, Ibu, tidak sampai di sini Ibu Bapak. Kita nih punya dusun 12. Kalau kita nih kan desa kecil. Bagaimana kalau kita mengundang yang 12 kepala dusun? Nanti ibu-ibu yang merayu yang lain. Itu artinya lalu ngayu tadi. Kita sepakat mengundang 12 dusun yang ada di wilayah dusun Mambalan, maksud yang sama, penyampaian yang sama.
Pada kesepakatan itu kita bersepakat untuk kumpul di balai desa. Dan pada saat itu Ibu Bapak, ada program pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang disebut Gerakan Terpadu Membangun Desa atau Gerdu Bangdes. Nah, oleh para tokoh, oleh tokoh agama, karena saya selaku pemangku adat Paemambalan diberi mandat untuk menyampaikan keinginan seluruh warga yang tergabung dalam Paemambal untuk membuat awik-awik. Mudah-mudahan nanti dari tim Gerdu Bangdes Lombok Barat bisa menerima menjadi program. Karena ini butuh dana untuk turun ke bawah. Alhamdulillah Ibu Bapak, pada saat Gerdu Bangdes mempresentasikan program yang dari kabupaten ke masing-masing desa, disitulah saya tabe walar Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan aspirasi warga masyarakat saya, laki maupun perempuan, tentang akan dihidupkannya kembali kearifan lokal yang disebut awik-awik. Alhamdulillah oleh Gerdu Bangdes Kabupaten Lombok Barat bisa disetujui, dan alhamdulillah dilaunching oleh Bapak Bupati kami pada tanggal 26 bulan 2 2010. Semenjak itu Ibu Bapak, tidak berani seorang laki-laki yang coba-coba melarang istrinya melahirkan di bidan terlatih. Tidak ada seorang suami-suami yang coba-coba melarang istrinya, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya. Karena sanksi kami buat bersama-sama. Salah satu sanksi yang kami sepakati dari sekian sanksi Ibu Bapak, kalau saya melanggar misalnya kesepakatan itu, kalau saya punya hajatan, tidak boleh satupun orang yang hadir ke tempat saya. Itu salah satu sanksinya. Jadi yang ingin saya sampaikan Ibu Bapak, pertama, begitu pentingnya yang namanya kesehatan, begitu pentingnya yang namanya pendidikan, karena pengalaman saya pribadi. Yang kedua, bagi Ibu Bapak yang di daerah yang masih adat istiadatnya hidup, penting untuk dihidupkan kembali terkait dengan pasal 18B. Yang terakhir Ibu Bapak, yang terakhir sekali, karena di tempat saya adat istiadat dianggap menjadi kitab Tuhan yang tidak boleh dirubah. Ingat Ibu Bapak, adat istiadat adalah cipta rasa manusia. Sewaktu-waktu kita boleh merubahnya tergantung kebutuhan di warga setempat. Itulah kira-kira makna filosofi dari Ngayo tadi, lalu Ngayo tadi. Dan alhamdulillah sekarang tidak hanya itu, melalui jaringan masyarakat sipil Kabupaten Lombok Barat, lembaga adat kami bermitra juga dengan lembaga mitra lain seperti Akses, telah melahirkan sebuah kesepakatan dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat tentang pelayanan kesehatan yang memihak kepada orang miskin dan perempuan. Mungkin Ibu Bapak, itu yang bisa kami sampaikan, karena kalau waktunya masih panjang, insya Allah cerita saya ini bisa menjadi 30 lembar buku.
Tapi mudah-mudahan karena ini waktu yang membatasi kita, tetapi hati tidak ada batasnya, perjuangan tidak ada batasnya. Demikian, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.